Halo Urbanus, Marestinus, 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 yang artinya halo Urbanus dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketua Kek, CEO S1 Urban Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkut sebuah film Thailand yang berjudul Top Secret aka The Billionaire. Film ini akan mengisahkan tentang kisah nyata seorang pengusaha rumput laut yang bermerek Tau Kenoi yang sering kita temui di Alfamart atau Indomaret, yang isinya cuma 3 lembar tapi harganya sangat mahal. Ya itulah pokoknya ya. Jadi langsung saja untuk persingkat durasi, karena saya tahu kalian pasti habis ini akan masak Indomie campur nasi kan. Jadi langsung saja simetriskan posisi rebahan, stop DM mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anak muda bernama Top Itipat, kita sebut saja Top. Dia kali ini datang ke sebuah bank dan ingin meminjam uang. Si pegawai bank kaget dengan pinjaman yang akan Top ajukan. Pegawai bank itu meminta Top untuk menjelaskan supaya keinginannya bisa dipertimbangkan. Dan dimulailah cerita inspiratif ini. Scene berpindah di beberapa tahun sebelumnya. Top adalah seorang anak SMA yang suka bermain game. Bahkan ketika jam pelajaran berlangsung, bukannya dia memperhatikan guru yang mengajar, dia malah suka bermain game online. Lalu tiba-tiba ada seorang player yang meminta sebuah item milik Top dan dia berani membayar mahal untuk itu. Lalu Top menjual item itu seharga 500 dolar Singapura. Player itu langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Top, namun karena Top tidak memiliki rekening, sehingga dia meminta nomor rekening milik pamannya. Dan ternyata benar, cairlah uang yang dihasilkan dari penjualan item di dalam game itu. Top semakin semangat dalam jual beli item di dalam game, sampai uang di rekeningnya yang banyak dan dia sanggup membeli sebuah mobil sendiri. Seketika dia menjadi populer di sekolahnya dan banyak sekali wanita yang memperhatikan Top. Namun cuma ada satu wanita yang Top sukai, yaitu Lin. Top dengan jiwa anak muda yang masih sembrono dan dengan uang yang dia miliki sangat banyak menjadikannya semakin tidak bertata krama. Dia sering menyelesaikan masalah dengan menyogok orang. Ketika dia baru saja pulang kencan dengan Lin, dia dimarahi ayahnya karena pulang terlalu malam. Ayahnya mempertanyakan uang yang dihasilkan oleh Top. Meskipun Top sudah menjelaskan bahwa uangnya berasal dari game, ayah dan ibunya tetap tidak mengerti. Maklum saja pada waktu itu penghasilan dari game masih tabu dan malah orang tuanya mengira kalau itu adalah judi. Bertahun-tahun berlalu, kali ini Top sudah lulus SMA dan dia kini sedang berusaha untuk daftar masuk ke universitas, namun hasilnya selalu gagal. Keluarga Top ingin dia masuk ke universitas negeri supaya biayanya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan biaya universitas swasta. Namun apa daya, Top tidak mampu. Kemudian dia melihat rekeningnya yang mulai menipis. Lalu ketika ia kembali membuka game online-nya, ternyata akunnya sudah di-banned oleh pihak game dikarenakan melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan komersil. Lalu dia pun berpikir bagaimana caranya agar uang yang tersisa bisa menjadi banyak. Lantas dia membeli beberapa unit DVD bajakan untuk dijual kembali. Dari sinilah jiwa usaha Top mulai terlihat. Namun dengan pengalaman yang sangat sedikit dan minim, dia malah tertipu dengan DVD bajakan yang cepat rusak dan tidak ada garansi. Akhirnya pada saat itu Top malah merugi. Singkat cerita, akhirnya Top memasuki universitas swasta meskipun biayanya sangat mahal. Orang tuanya berusaha membiayai Top, namun Top tidak mau membebankan keluarganya. Terus dari mana dia dapat uang? Ternyata Top diam-diam menjual jimat dari keluarganya ke toko gadai. Di tengah pelajaran, dia sering keluar kelas untuk mengunjungi pacarnya Lin di ruangan teater. Dia mengajak Lin jalan, namun kali ini Lin sedang sibuk latihan. Dia akhirnya pergi sendirian. Kemudian dia melihat sebuah pelang bertuliskan Food Expo. Top lalu datang ke sana untuk melihat-lihat mesin pembuat makanan. Lalu dia terpikirkan untuk menjadi seorang pengusaha makanan. Karena hal itu, Top menyewa mesin pemanggang kacang karena jajanan kacang sedang booming-boomingnya pada saat itu di Thailand. Dia menyewa alat itu seharga 50.000 baht dan jelas saja ayahnya memarahinya. Karena katanya di pasar biasa mesin itu dijual dengan harga 30.000 baht saja. Namun itu tidak membuat Top putus asa. Dia jadi sering masuk kelas bisnis dan perdagangan, namun dia juga harus berfokus pada usahanya yang sedang dia bangun.
Akhirnya dia menitipkan mata pelajarannya kepada temannya untuk direkam, kemudian Top pergi keluar untuk mensurvei lapangan. Dia mengunjungi beberapa pedagang kacang untuk bertanya resep dan cara pembuatannya supaya enak. Top mencatatnya kemudian mencobanya di rumah. Lalu Top meminta testimoni dari keluarganya dan ternyata kacang milik Top itu enak dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Mendengar hal itu, Top semakin bersemangat. Dia menjual dagangannya di stand-stand swalayan, dibantu oleh pamannya. Dia pun berjualan di sana, namun pertama jualan hanya laku sedikit. Lalu Top memberikan saran kepada pamannya untuk berteriak memanggil pembeli. อันนี้อร่อยครับผมซื้อทางนี้ครับเกาลัดครับ ออกมือกวักมือเรียกด้วย เกาลัดครับเกา Top akhirnya survei ke pasar sambil dia jalan bersama Lin. Namun di hari kedua justru jualannya tidak laku satupun sehingga pamannya menelpon Top. Top yang mengangkat telepon di belakang Lin mengira bahwa Top selingkuh. Lalu dia kembali mensurvei hal apa saja yang bisa membuat dagangannya laku. Ternyata masalahnya adalah lokasi. Top meminta pindah lokasi ke pintu utama supaya dagangannya laku. Esok harinya ketika Top sedang ujian di kampus, tiba-tiba HP-nya berdering. Dosen menyuruhnya untuk mematikan HP itu dan tidak boleh mengangkatnya. Kalau diangkat dia harus keluar ruang ujian. Dan ternyata yang menelpon adalah pamannya. Top yang dilema antara mereject atau mengangkat telepon pun kemudian memilih mengangkat teleponnya dan meninggalkan ruang ujian. Ternyata dagangan kacangnya laku keras dan Top semakin bersemangat. นะครับรอสักครู่นะครับ แป๊บนึงนะครับ เครื่องคั่วเร็ว Dia membantu pamannya berjualan dan dengan sembrono anak muda itu malah mulai memikirkan ingin membuka cabang. Padahal dia baru saja berjualan, baru saja loh ya. Pamannya mengingatkan Top untuk jangan terburu-buru. Namun Top dengan keberaniannya kembali menyewa mesin pemanggang kacang dan membuat cabang lain. Lin tiba-tiba menghampiri Top karena Top sudah jarang sekali masuk kuliah. Dia mengingatkannya untuk belajar karena katanya belajar lebih penting, bekerja bisa nanti saja. Lin akan datang membantunya jika Top kesulitan dalam pelajaran. Di saat jualan Top mulai lancar, ada saja kendala yang datang, di mana asap dari mesin penggorengan itu mengotori atap mall dan manajer mall itu pun menegur Top. Jika begini terus, pihak mall akan memutuskan kontrak dengan Top. Dia harus membersihkan atap itu sebelum mall tutup. Jika belum beres dan masih kotor, dia tidak boleh lagi berjualan di sana. Lalu Top berusaha membersihkan atap dengan ditemani ibunya, namun waktunya tidak cukup. Satpam mall pun datang menegurnya dan memintanya segera pulang. Kemudian Top menyuap satpam itu, namun satpam itu pun tidak mau. Satpam itu pun menegur ibu Top untuk memberikannya tata krama. Akhirnya Top pun disuruh pulang dan tidak boleh berjualan lagi. Ibu Top memberitahu bahwasanya keluarganya akan pindah ke luar negeri untuk memulai hidup baru, karena ayahnya terlilit hutang yang sangat besar. Top marah dan ibunya pun menangis. น้อยอ่ะเราก็ยังได้อยู่ด้วย Top berjanji akan menjadi orang sukses dan membantu perekonomian keluarganya. Dia pun tidak ikut orang tuanya ke luar negeri dan ia memilih tinggal di Thailand bersama pamannya dan mereka pun berpisah. Top yang stres karena tidak bisa berjualan lagi, ditambah ada papan peringatan bank bahwasanya rumahnya akan disita. Lalu dia pergi keluar dan tiba-tiba bertemu dengan Lin yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Lin yang marah karena beberapa hari tidak ada kabar dari Top kemudian mendorong Top sampai jatuh. Top kemudian meminta maaf kepada Lin. Lin membujuk Top untuk kembali berkuliah. เฮ้ยต๊อบ Di tengah perjalanan, Lin memberikan cemilan rumput laut dan setelah Top mencobanya ternyata rasanya enak. Sehingga muncullah ide untuk membuat usaha cemilan rumput laut. Dia mulai mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Namun ternyata rumput lautnya terasa pahit, mudah basi dan tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Pegawai bank yang tadinya tidak tertarik dengan cerita Top kini mulai tertarik. Lantas pegawai bank itu pun bertanya, apa kau menemukan solusinya? Top pun menjawab, tentu saja. Tanpa sadar mereka pun tos-tosan. จัดไป Lalu Top memberitahu bahwasanya dia pergi ke tempat riset pangan untuk mengetahui bagaimana caranya agar makanan tidak mudah basi. Top kemudian menjual mesin kacangnya untuk membeli mesin packing dan membeli beberapa dus rumput laut. Pamannya mulai menggoreng rumput laut itu, namun hasilnya tetap tidak enak. Berkali-kali mencoba tetap gagal sampai menghabiskan beberapa dus rumput laut. Sampai Top menjual semua komputer miliknya untuk membeli rumput laut tambahan dan mereka terus mencobanya.
Kemudian pada suatu malam di tengah hujan deras, tiba-tiba Top mendapati pamannya jatuh pingsan dengan kepala terbentur ke lantai dan berdarah. Itu menambah kesulitan dan ujian Top. Namun badai pasti berlalu. Kejadian itu memberi hikmah kepada Top, yang mana dia kembali mencoba menggoreng rumput laut namun kehabisan stok rumput laut. Dia menemukan sisa rumput laut yang terjatuh dan sudah diguyur hujan semalam sehingga membuatnya mengeluarkan uap. Dia menggorengnya dan hasilnya ternyata enak. Ternyata rahasianya ada di pengembunan. Ủa chuyện chiến ลุงกูช่วยกินสาหร่ายผมหน่อยนะ Lalu mereka menjual rumput laut itu dan ternyata laku sangat keras. Target Top mendapatkan 1 juta baht per tahun semakin dekat untuk bisa membawa orang tuanya pulang. Lalu Top mendapat telepon dari orang tuanya bahwasanya Top sedang ulang tahun. Di tengah obrolan itu tiba-tiba dia bertanya sebenarnya berapa hutang orang tuanya. Ternyata hutangnya sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Dan itu membuat Top semakin pesimis apakah dia bisa membantu melunasi hutang orang tuanya. Dengan perhitungan target Top 1 juta per tahun di awalnya, ternyata butuh waktu 40 tahun untuk melunasi hutang keluarganya. Top sempat berpikir untuk menyusul orang tuanya ke luar negeri dan menyerah. Ditambah lagi dengan konflik yang terjadi dengan Lin membuat Top semakin stres. Lalu pada suatu malam dia pergi ke toko swalayan 7-Eleven. Dia membeli baterai dan sambil mendengarkan rekaman dosen yang mengajar. Dari situ dia mulai memikirkan untuk mendistribusikan jualannya ke 7-Eleven. Top menelpon kantor tersebut dan menemui ibu manajer. Setelah beberapa lama menunggu sampai berjam-jam barulah dia bisa bertemu ibu manajer. Yang mana ternyata barang dagangan Top belum layak untuk dijual. Dilihat dari kemasan dan harganya yang terlalu mahal. Top mulai merombak kemasannya dan memecahnya menjadi kemasan-kemasan kecil dengan harga yang murah. Dan dia kembali mencoba menemui ibu manajer lagi. ผมอยากได้แบบเกาหลีวัยรุ่นเจโช พี่ว่าเท่าแก่น้อง Kali ini kesabaran Top sangat diuji dengan keadaan ibu manajer yang sangat sibuk. Top menunggu sampai 6 jam dan dia pun menyerah dan memutuskan untuk pulang. Barangnya pun dia tinggalkan di dalam lift. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Top, di mana rumput laut yang dia tinggalkan ternyata diambil oleh karyawan 7-Eleven dan diketahui oleh ibu manajer. Ibu manajer kembali memanggil Top. Dia menawarkan kerjasama dengan syarat Top harus mempunyai pabrik yang layak dan dia ingin dalam 2 bulan Top harus menghasilkan barang sejumlah 70.000 piece atau minimal 80%-nya. Jika Top tidak bisa, maka kontraknya akan dibatalkan. 72,000 ซอง Dan inilah alasan Top datang ke bank untuk meminjam uang dan bercerita panjang lebar kepada karyawan bank. Namun karena umur Top masih 19 tahun dan hutang keluarganya yang menumpuk, dia tidak bisa meminjam uang dari bank. Padahal sedikit lagi dia bisa mewujudkan mimpinya. Di saat Top akan menyerah dan akan naik kereta untuk pergi menyusul orang tuanya, dia melihat Lin ternyata sudah dengan laki-laki lain. Karena itu Top berubah pikiran. Dia kemudian membuka gudang lama milik ayahnya dan menyulapnya menjadi pabrik dengan menjual mobilnya. Dia mempertaruhkan segalanya di sana. Dia berpikir jika ini gagal, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Singkat cerita, hari inspeksi pun dimulai. Petugas kelayakan pabrik mulai mensurvei pabrik Top. Ada sedikit koreksi di sana-sini, namun Top berhasil meyakinkan petugas itu dan berjanji akan memperbaikinya. Paman Top menyuruh Top untuk menyuap petugas itu saja dengan uang. Namun Top kini sudah berubah dan dia tidak mau lagi menyuap orang. สวัสดีครับ Hari di mana hasil inspeksi pun datang dan dikirim melalui fax email. Dan hasilnya ternyata Top diterima. Sekarang dia harus mengejar target untuk menghasilkan 70.000 piece untuk dikirim. Singkat cerita, di pagi hari buta dia dibangunkan pamannya untuk pergi mengirim barang sebelum terlambat. Top sangat berterima kasih banyak kepada pamannya karena sudah membantunya selama ini. Top berpacu dengan waktu dan sesampainya dia di gudang, Top ternyata terlambat 1 jam. Tapi Top memohon dengan sungguh-sungguh dan memberitahu kalau dia baru saja menyelesaikan pengapakan pada jam 5 subuh tadi. Akhirnya petugas itu pun memberikan kesempatan 1 kali saja kepada Top. Dan barangnya pun diterima, karena terlihat hidung Top berdarah yang itu menandakan bahwa Top bekerja sangat keras. Pada hari itu, Top menelpon ayahnya sambil menangis dan berkata kalau orang tuanya sekarang bisa kembali dan pulang. Dan film pun berakhir.
Saya beri nilai 9/10 untuk film ini. Film ini sangat bagus dan inspiratif sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan malas jika ingin berhasil. Lihatlah Top Itipat. Di saat anak lain masih meminta jajan dan main game, Top sudah bisa menghasilkan uang dari game. Di saat anak lain nendang pintu untuk punya motor, Top sudah membeli mobil dari hasil usahanya. Walaupun berkali-kali gagal, tapi Top tidak menyerah. Karena jika satu kali saja menyerah, maka habislah sudah. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketua Koek mewakili seluruh tim S1 Rebahan yang beranggotakan 1 orang tapi tersebar di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. iPhone 14 Pro Max Raja Firaun.